Terima kasih sudah bisa datang di podcast kami, namanya programnya Podcast Ngebacot. Kali ini saya mengusung tema yang tentunya sekarang kan lagi zamannya politik ya Bang ya. Iya. Setahu Bang kan politik, terus ada sebentar lagi pesta demokrasi yang namanya Pilpres, Pileg, seperti itu ya Bang. Nah kali ini podcast Ngebacot ini ngebahas tentang Fair Play 2024. Silakan memperkenalkan diri, dari mana. Perkenalkan, saya dengan Ilyas Abdullah, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta. Pemuda Pancasila itu apa sih Bang? Mungkin teman-teman juga, khususnya anak muda belum pernah tahu tuh. Dibangun oleh A.H. Nasution. Pada saat itu kita ini memang dibentuk untuk garda terdepan untuk melawan komunisme. Jadi di era itu pun kita ini kerjaannya ya tempur aja terus. Tempur maksudnya gimana? Beradu sama ormas-ormas komunis pada saat itu. Oke. Nah disitulah perjuangan pada saat era itu. Nah tapi kan itu sudah masa lalu. Iya. Yang sekarang kan udah nggak ada komunisnya. Jadi ya dengan bertahan berapa puluh tahun ini ya kita harus survive dengan bergantinya era digitalisasi sekarang. Ya kita udah harus ini. Makanya saya juga terima kasih PP udah diundang dalam podcast seperti ini. Artinya perlu juga kita untuk menyuarakan siapa sih kita. Banyak sekali anak-anak muda sekarang yang nggak ngerti siapa PP. Banyak sekali anak-anak muda sekarang hanya melihat PP yang ada di pinggir jalan, yang parkir, yang malak. Tapi mereka nggak kenal real siapa kita. Apa sih program kita, apa sih tujuan kita. Pemuda Pancasila itu sendiri ya. Yang saya ketahui sih ini kan organisasi masa besar ya Pemuda Pancasila dan sudah lama. Tentunya sampai ke basis di bawah atau anak ranting istilahnya gitu ya di daerah-daerah. Betul. Nah tapi gini Bang, tadi Abang sudah singgung juga terkait stigma yang cukup dalam tanda kutip buruk Pemuda Pancasila, ada yang parkir, ada apa. Ya. Nah saya dengar juga PP itu akan katakanlah akan bebenah. Persis. Bebenah itu seperti apa sih Bang menurut ketua nih? Ini bebenah yang tanpa akhir ya. karena stigma buruk itu udah terlalu lama. Memang nggak bisa dipungkiri DNA kita DNA preman. Oke. Karena yang dibentuk pada saat itu adalah orang-orang pemberani yang mau berjuang. Nah, sekarang ini sudah beda era. Banyak sekali dari anggota-anggota kita juga yang masih beranggapan bahwa kita adalah garda terdepan, kita harus berjuang. Macam pejuang tanpa medan perang. Nah, ini pembenahan yang harus kita lakukan selama ini. Tapi karena kita seluruh Indonesia, DKI lagi benah di sini, apa di sini, di kota lain ada kejadian apa, hilang lagi tuh. Kita harus dari nol lagi. Contoh, waktu COVID kemarin, saya MPW DKI masih di bawah pimpinan Haji Thorik pada saat itu. Saya bentuk relawan untuk menggalang dana membantu masyarakat yang susah. Penggalangan dana itu akhirnya membuahkan 20.000 paket
Sembako. Ada minyak, beras. Kita distribusikan ke masyarakat. Baik sebentar nama kita. Tiba-tiba di Bekasi ada kejadian apa? Tiba-tiba di Medan ada kejadian apa? Dan itu ada unsur. Selesai. Itu yang lebih viral daripada yang kebaikan. Karena stigma yang udah lama ini. Jadi kayak nggak kelar-kelar. Padahal institusi lain berbeda. Kalau di kepolisian ada yang bunuh orang, oknum. Institusi polisinya nggak apa-apa. Nah kalau kita nggak bisa begitu karena kita ini udah dicap dari dulunya udah preman. Nah ini yang berat. Ini yang menurut saya bisa never ending story gitu. Dan bukan kerja sebentar artinya. Kalau ya artinya kan gini Bang. Nama besar PP itu kan orang pasti nggak ada yang nggak tahu, pasti tahu lah. Betul. Cuman kan tadi ya yang terbangun adalah stigmanya buruk. Iya. Apapun yang dikerjakan baiknya pemuda Pancasila itu nggak terlihat. Nggak kelihatan. Begitu Bang ya. Iya. Nah sebagai ketua tentunya ya katakanlah punya semacam program. Ini kan kita bicara karena Abang sebagai ketua di DKI Jakarta, tentunya Abang punya misi, visi ke depan seperti apa agar stigma itu memang tidak buruk lagi. Kan udah mau shifting nih saya dengar. Ini gimana dong sebagai ketua? Betul. Jadi gini, di masa kepemimpinan saya ini saya selalu tekankan di bawah ke semua wilayah untuk kita ini udah nggak boleh meresahkan masyarakat. Kan dulu banyak nih proposal kalau mau lebaran, apalagi kalau mau HUT PP, itu banyak tuh proposal masuk ke Alfamart apa segala macam, stop. Okay. Itu nggak bisa lagi dilakukan. Karena itu akan jadi apa? Merasa diperas masyarakat, nggak boleh begitu. Malah sekarang saya menekankan kepada mereka untuk terjun ke masyarakat, lihat mana ini DKI loh. Setelah kita turun, ternyata banyak anak-anak yang belum bisa sekolah di DKI loh. Masih banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini perjuangan kita sekarang. Terus apa kira-kira langkahnya Pak Ketua ini? Dengan masa yang segini besar, ya paling nggak kan ketua, saya tahu saya juga pernah di PP lah ya. Itu satu komando orang bilang. Ya. Ketua ini bilang ini langsung sampai ke bawah. Ya. Anda sendiri gimana nih? Nah, ya itu seperti saya bilang tadi. Perjuangan kita tuh ke situ sekarang. Berjuang untuk masyarakat, khususnya DKI. Udah jelas tuh. Udah jelas. Dijalankan. Jalankan. Dan sekarang kita udah mulai turun ke sekolah-sekolah jalanan, sekolah pesisir. Oke. Ternyata ada loh di Persimpang Senen situ, Jakarta Pusat ya. Iya. Ada sekolah anak jalanan. Cuman luas 3x4, isinya 30-40 orang. Dan mereka ini adalah bapaknya anak jalanan, ibunya anak jalanan, nggak punya identitas, nggak punya birth certificate, sehingga mereka nggak bisa sekolah seperti anak-anak lain. Nah ini kan masalah. Oke. Mungkin sekarang belum, tapi ntar akan jadi masalah tetap. Mau sekarang mau nanti mereka akan jadi masalah di DKI. Nah yang seperti ini kan harus kita, siapa yang mau memperjuangkan mereka? Kita, pemuda Pancasila harus berjuang buat mereka. Itu udah
lakukan Bang? Itu kita lakukan Salah satu program Abang. salah satu program kita. Jadi ya insya Allah berkesinambungan dengan Pemda-Pemda setempat. Sekarang sepertinya mau direlokasi. Pemerintah mau bangunin mereka. Jadi alhamdulillah insya Allah kita lihat prosesnya nanti. Tapi kita pantau terus. Yang terbaru tuh saya mendengar ini Abang kan sudah jadi ketua MPW DKI, punya masa besar. Yang saya dengar mau jadi anggota DPD katanya. Mau ngapain sih Bang? Ya. Mau ngapain jadi anggota DPD? Anda itu kan sudah jadi ketua, sudah matang di organisasi. Udahlah kasih orang-orang tua itu yang DPD itu. Jadi begini, ketika itu nggak lama setelah saya terpilih turun perintah dari ketua umum Oke. untuk setiap wilayah memajukan kader terbaiknya untuk pencalonan DPD. Oke. Apa sih latar belakangnya? Jadi ketua umum kita masih menginginkan Indonesia ini kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli. Undang-Undang 45. UUD 45. Di DPD ini kita bisa bersuara. Di DPD itu kita bisa mengusulkan undang-undang. Harapannya, kalau kemarin-kemarin ada 1-2 orang yang menyuarakan, harapannya kalau seluruh Indonesia ikut, pemuda Pancasilanya DPD. makin rame di DPD, mungkin suaranya makin kenceng. Itulah harapannya. Saya sih coba telusurin ya jejak digital Abang nih ya. Ya kalau saya boleh bacain sedikit ya Bang ya. Abang itu pernah jadi di ketua bidang ekonomi ya kan 2017-2022 gitu kan, terus terpilih jadi ketua DKI Jakarta ya MPW ya. Ya. 2022-2027 ya. Ya. Nah, terus terkait dengan ini udah semua ketua-ketua terus nih, sampai akhirnya mau jadi anggota DPD gitu ya. Enggak kurang Bang, kurang kerjaan apa gimana? Kita ini di PP memang pekerjaan yang apa? Nggak ada hentinya. Maksudnya gimana tuh Bang? Gini, kalau di pemuda Pancasila ini kan kita harus terus menerus. Yang paling terberat ini kan merubah citra pemuda Pancasila. Oke. Seberat apa Bang? Kalau Seberat apa? bahasa ketua umum kita itu dari haram jadah ke sajadah. Gitu ya? Iya. Emang susah gitu tuh, dari haram jadah ke sejadah tuh susah tuh. Iya. Itu lapisan masyarakat yang seperti itu yang ada di PP. Nah, kita harus rangkul semua. Iya. Makanya kerja di pemuda Pancasila ini nggak gampang. Dan sangat menuntut waktu, keringat, bahkan finansial. Baik, Bang Ilyas, kita ke politik sedikit nih, geser. Tadi terkait dengan pemuda Pancasila, saya rasa teman-teman NRB ini akan jadi lebih teredukasi ya dengan tadi katakanlah sharingnya dengan Pak Ketua ini gitu tentang PP. Ya kalau ini kita sekarang coba terkait dengan Pilpres. Ya. Oke. Tema kita ini kan Fair Play 2024 nih Bang. Iya. Sebagai ketua lagi nih PP Pemuda Pancasila. Point of view-nya tuh terkait dengan Fair Play itu apa sih Bang? Pilpres Fair Play 2024 tuh. Point of view-nya Jadi gini, Bang. untuk Pilpres sebetulnya pemuda Pancasila itu nggak pernah ikutan politik
Pilpres. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa anggota-anggota kita adalah banyak di partai-partai. Dan banyak dari mereka juga yang masuk di dalam relawan-relawan tertentu. Ketua umum kita pun membuka. Jadi nggak ada, kita harus instruksi, harus ikut pilih si fulan atau si siapa, nggak ada. Ini dibuka kok semuanya. Semuanya ada di kita. Oke. Yang mau ke Pak Prabowo silakan hubungi Bamsud. Yang mau ke Ganjar silakan hubungi Arsyad. Yang mau ke Anies silakan hubungi Mat Ali. Semuanya ada di kita. Jadi kita buka kesempatan untuk semua orang, semua kader untuk bisa memilih siapapun pilihannya mereka. Selama satu, yang penting fair play tadi. Nggak usah menjelekan yang lain. Tunjukin aja positifnya. Nggak perlu mencari keburukan yang lain. Nggak usah sampai saling fitnah, nggak usah sampai saling menuduh. Saya rasa masyarakat sekarang udah mulai pinter. Dengan era digitalisasi, masyarakat Indonesia sekarang udah pinter kok. Jadi politikus-politikus sekarang nggak bisa terlalu sembunyi dalam apa ininya mereka, nggak bisa. Karena sekarang udah zaman digitalisasi, semua kebuka kok. Apapun yang mereka lakukan akan viral kok. Dan masyarakat udah mulai pintar, udah mulai teredukasi dari mulai melewati beberapa pemilu di Indonesia. Jadi mari kita tanggapi dengan dewasa. Oh si ini bohong, oh si ini tidak menjalankan janjinya, ya udah, nggak perlu kita besarkan dan menjadi sampai perseteruan. Saya rasa itu sih ya. Kalau knowledge-nya udah ada, tinggal kedewasaannya aja sebagai masyarakat Indonesia untuk menghadapi ini semua. Nggak enak juga kan kalau kita terus-terusan setiap 5 tahun sekali perang berantem. Padahal tadi temenan juga kan? Semuanya Sama teman, semuanya PP saudara, juga, ya? semuanya ada di kita kok. Organisasinya. Iya, semua pimpinannya ada di kita. Buat apa? Dan saya yakin kalau di Pemuda Pancasila nggak akan ada perpecahan itu. Saling memahami. Pasti. Nggak mungkin kata Bang tuh. Nggak mungkin. Kenapa Bang yakin? Karena Pemuda Pancasila udah pasti satu komando. Pengertian satu komando apa sih Bang? Kalau ketua umum bilang A, semua harus A. Semua pasti A, dan semua akan ikhlas itu A. Abang meyakini itu? Saya yakin itu. Di Pemuda Pancasila? Yes. Itu saya yakini. Dan tahun ini ketua umum kita tidak menginstruksikan untuk memilih ke siapa. Malah kita dibebaskan. Jadi saya yakin Pemuda Pancasila akan berpesta demokrasi dengan benar-benar pesta tahun ini. Saya harap masyarakat Indonesia yang lain juga begitu. Nggak usah pakai berantem. Ini pesta demokrasi bos. Iya. Ya kan? Mau ngapain? Tapi gini Bang, kalau kita menilik ke belakang sejarah gitu ya, terkait dengan Pilpres dan sebagainya, kita kan udah tahu, sama-sama tahu loh, dari mulai zamannya Pak Harto ke Habibie dan sampai sekarang ini, kalau kita lihat ya, emang nggak pernah berantem, pasti kan terjadi. Selalu. Nah,
Gongnya sih tahun lalu ya, Ya. karena head to head Itu gimana? Prabowo Jokowi ya. Nah, Ya itu juga saya dengar sampai banyak pertemanan, bahkan ada yang cerai gara-gara itu suami istri. iya, benar. Itu gimana tuh? Ya inilah, ini adalah plus minusnya digital era. Kita harus tahu, tapi kebanyakan tahu pun akhirnya kebawa perasaan, ya kan? Baper jadi. Baper jadinya. Mestinya kan nggak gitu. Inilah yang saya minta untuk kita bisa lebih dewasa. Knowledge-nya sudah dibuka lebar kok. Sekarang semuanya mau cari apapun tinggal klik kok, tinggal one click away. Ya. Jadi kita udah nggak usah dibodoh-bodohin lagi. Tapi kan di situ kan kita perlu kedewasaan untuk menerima informasi-informasi itu. Smartphone digunakan oleh orang yang nggak dewasa, itu bisa jadi barang bahaya, bos. Berdampak buruk ya. Berdampak buruk. Mari kita sama-sama dewasa dalam menyikapi semua berita yang masuk Di digital ini. Iya. Dan nggak semuanya juga harus kita makan semuanya. Banyak juga yang bikin-bikin. Buzzer misalnya. Banyak juga yang bikin-bikin. Banyak juga berita-berita hoax. Inilah makanya saya berharap pemuda Pancasila dan masyarakat itu bisa lebih wise, bisa lebih bijaksana menyikapi berita-berita, memilih berita-berita yang masuk. Dan intinya ya harus dewasa ya Dalam menyikapi. Kalau abang sendiri berpolitik itu selain organisasi ya, Ya, baru kali ini atau memang sebelumnya pernah? maksudnya? Misalnya kan sekarang ini mencalonkan. Ya. Atau abang Kalau dari pencalonan ini pertama kali. pertama kali. Pertama kali. Kalau berpolitik dalam artian partai A, B, C, D itu enggak, Saya enggak. pure memang PP. Pure memang PP. Dan DPD ini pun saya mau ambil Ya. karena ini non partai. Oh, oke. Jadi saya merasa kalau saya harus join di partai, pengabdian saya bisa habis di partai. Kapan saya ngabdi buat ormasnya? Apa ke depan langkah abang untuk meyakini teman-teman itu, khususnya yang di DKI ya, untuk bisa ya kasarnya milih abang lah sebagai pemuda Pancasila dan DPD, rencananya kan DPD deh. Iya. Jadi gini. Untuk menjadi seorang pemimpin itu nggak mudah. Ini semuanya perjuangan. Saya cuma mau ngajak semua pemuda di Indonesia, khususnya DKI, Ya. yuk sama-sama berjuang. Mungkin sekarang masih skala kecil. Saya sebagai ketua pemuda Pancasila di DKI. Insya Allah, kalau saya kepilih di DPD nanti, Ya. saya bisa berjuang di medan yang lebih luas. Nggak tahu karir saya bisa sampai mana nanti di politik. Yang pasti perjuangan itu nggak akan pernah henti, dan saya cuma mau ajak, mari kita berjuang bersama.